Shalom, kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai oleh-Nya. Nas firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini adalah Mazmur 1. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah kitab suci, Alkitab sebagai penuntun hidup. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita yang terpampang di layar di hadapan kita. Saya sengaja menayangkan dua versi dari nas kita kali ini, yaitu versi terjemahan baru dari Alkitab Bahasa Indonesia dan versi American Version dari Alkitab Bahasa Inggris. Yang dari versi American Version ini kita dapat melihat bahwa kata pertama yang dipakai di Mazmur 1 di ayat 1 adalah blessed, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat juga diterjemahkan sebagai diberkatilah. Kata blessed ini di dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai berbahagialah. Dengan demikian, kata berbahagialah ini dapat pula ditafsirkan sebagai diberkatilah. Sehingga setiap kata berbahagia yang ada di dalam renungan kita ini dapat kita tafsirkan sebagai diberkati. Mari kita renungkan orang yang berbahagia, orang yang diberkati sebagaimana di dalam nas kita kali ini, khususnya di dalam ayat-ayat emas kita kali ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari ayat-ayat emas kita kali ini, kita secara tersurat maupun tersirat mengetahui bahwa firman Tuhan ini menyatakan bahwa orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Diberkati di sini adalah diberkati oleh Tuhan, adalah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan di sini ditafsirkan sebagai firman Tuhan, yang di dalam konteks kita hari ini adalah firman Tuhan sebagaimana yang ada di dalam kitab suci kita, yang ada di dalam Alkitab. Orang-orang yang berbahagia ini, yang diberkati oleh Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dengan kata lain, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ini menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kehidupan orang-orang ini dikuasai oleh firman Tuhan. Termasuk di dalam pengertian kata dikuasai ini adalah meskipun jika orang-orang ini entah karena apapun tidak mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, orang-orang ini tidak bisa tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan mereka dikuasai, dikontrol, diatur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatur mereka, bukan mereka yang mengatur firman Tuhan untuk dapat diterapkan di dalam kehidupan mereka. Bukan. Seperti apakah perwujudan dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ini? Seperti apakah perwujudan dari orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan ini? Untuk merenungkan ini, kita akan dibantu oleh Ulangan
6 ayat 4 sampai ayat 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu secara tersurat dan tersirat. Ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita akan seperti apakah kehidupan yang dikuasai oleh firman Tuhan itu bagi setiap umat Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap pengikut Kristus. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yaitu kita semua yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini tidak ditujukan kepada mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang berbahagia di dalam mereka menghidupi firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan mereka mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, mereka mengasihi Tuhan. Dan di dalam konteks kita pada hari ini, mengasihi sesama manusia. Pula di dalam mereka mendengarkan firman Tuhan, yang salah satu penafsirannya untuk kita di hari-hari ini adalah mendengarkan atau membaca atau menonton lewat YouTube akan isi dari firman Tuhan itu. Mereka ini juga memperhatikan akan firman Tuhan itu, yang salah satu penafsirannya untuk di hari-hari ini adalah mengerti akan firman Tuhan itu. Mereka juga mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang, bukan hanya mengajarkan yang ditafsirkan sebagai di dalam konteks yang formal, tapi di dalam kehidupan mereka selalu membicarakan firman Tuhan ini di dalam konteks yang tidak atau kurang formal. Mengajar dalam konteks yang formal dan membicarakan di dalam konteks yang tidak atau kurang formal ini, keduanya dilakukan oleh mereka yang diberkati oleh Tuhan ini. Yang dari ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, secara tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mengajar, membicarakan firman Tuhan itu dilakukan dimanapun dan kapanpun di dalam kehidupan umat Tuhan ini. Dilakukan pada saat mereka duduk di rumah mereka, pada saat mereka dalam perjalanan, pada saat mereka berbaring, pada saat mereka bangun, dilakukan setiap saat, setiap ada kesempatan. Bahkan penafsiran lebih dalam, kalau kesempatan itu tidak ada, dibuatlah kesempatan itu agar mereka dapat mengajar dan membicarakan firman Tuhan itu setiap saat. Pernyataan haruslah engkau mengikatnya, haruslah itu menjadi lambang, sebagaimana di ayat 8. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, sebagaimana di ayat 9.
di hari-hari ini ditafsirkan sebagai betapa pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan umat Tuhan, yang mana di hari-hari ini mereka, umat Tuhan ini adalah kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Ayat emas kita menjelaskan lebih jauh akan perwujudan dari kehidupan orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Di Mazmur 1 ayat 1, kita membaca dan secara tersurat dan tersirat kita mengerti bahwa orang-orang yang kehidupannya dikuasai oleh firman Tuhan tidak mungkin berjalan menurut nasihat orang fasik. Mereka akan berhati-hati di dalam mereka mencari penasehat, di dalam mereka mencari masukan-masukan yang akan menjadi nasihat-nasihat bagi mereka yang dikehendaki oleh firman Tuhan, oleh kitab suci, oleh Alkitab adalah orang-orang seperti mereka ini, termasuk kita semua, hanya menuruti nasihat-nasihat yang disampaikan sebagaimana yang ada di dalam firman Tuhan. Kolose 2 ayat 6 secara tersurat dan tersirat menyatakan hal ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang salah satu penafsirannya adalah penasehat kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus, yang sebagaimana disampaikan di Alkitab akan selalu menasehati kita melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus itu mempergunakan Alkitab. Orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan ini tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mereka sangat berhati-hati di dalam memposisikan diri mereka, di dalam mereka menghidupi kehidupan mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan yang secara tersurat dan tersirat. Efesus 6 ayat 10 menunjukkan kepada kita bahwa mereka ini, yaitu kita semua, selalu memposisikan diri di mana Tuhan berada, di mana Yesus berada, yaitu posisi yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu posisi yang jauh dari dosa. Orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan ini juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mereka sangat berhati-hati di dalam menempatkan diri mereka, sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan oleh firman Tuhan melalui Efesus 2 ayat 6. Tempat kita adalah bukan bersama dengan orang-orang yang tidak bergaul dengan Tuhan dengan akrab, bukan bersama orang-orang yang menghina Tuhan, yang menghina firman Tuhan. Tempat kita adalah bersama-sama dengan Yesus, yang di suatu ketika nanti adalah di surga bersama-sama dengan Yesus. Selanjutnya, mari kita renungkan akan orang-orang yang tidak berbahagia, orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Berdasarkan nas kita kali ini secara tersirat, singkat kata, orang-orang yang hidup mereka tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Artinya, mereka lebih memilih untuk dikuasai oleh kekuatan-kekuatan dunia dan kekuatan-kekuatan manusia, termasuk kekuatan mereka sendiri, adalah orang-orang yang tidak berbahagia, adalah orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan.
Yang dimaksud dengan mereka lebih memilih perkara-perkara dunia dan manusia dibandingkan dengan firman Tuhan, termasuk sebagai contoh, jika firman Tuhan memerintahkan seseorang untuk melakukan hal ini, namun dunia mengatakan, lakukanlah hal itu, maka si orang yang lebih memilih perkara dunia ini akan melakukan hal itu, bukan hal ini. Hal itu sebagaimana yang menurut dunia baik, bukan hal ini sebagaimana yang menurut firman Tuhan. Orang-orang yang semacam ini juga melakukan hal berikut. Jika firman Tuhan katakan, lakukanlah ayat firman Tuhan yang ini. Namun orang termaksud melihat dan mengalami jika dia melakukan ayat firman Tuhan yang ini, maka kehidupan mereka akan jadi susah. Maka mereka akan menjadi dibenci oleh banyak orang. Sehingga yang dilakukan oleh orang-orang semacam ini adalah menurut pikiran orang-orang ini sendiri, manakah yang akan membuat kehidupan mereka lebih nyaman? Manakah yang akan membuat mereka tidak dibenci oleh orang-orang lain? Orang-orang ini akan memilih agar kehidupan mereka menjadi lebih nyaman, agar mereka tidak dibenci oleh banyak orang, meskipun pilihan ini bertentangan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang tidak akan berbahagia. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Orang-orang yang semacam ini, mereka tidak akan mendengarkan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Mereka tidak akan memiliki kasih yang sejati. Mereka tidak akan memperhatikan firman Tuhan. Mereka tidak akan mengajarkan firman Tuhan itu, membicarakan firman Tuhan itu, baik secara formal maupun tidak formal atau kurang formal. Mereka tidak akan pernah menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan ini, tidak berbahagia ini, tidak diberkati oleh Tuhan ini, akan berjalan menurut nasihat orang fasik, asal saja nasihat itu menguntungkan diri orang-orang ini. Mereka tidak akan berhati-hati di dalam mencari penasehat. Bahkan ada di antara mereka yang mencari orang-orang pandai atau filsuf-filsuf atau dukun-dukun untuk menjadi penasehat mereka. Bahkan ada di antara mereka yang mempergunakan buku-buku duniawi, buku-buku filsafat, buku-buku primbon, dan lain sebagainya sebagai sumber nasihat. Orang-orang yang semacam ini lebih suka berdiri di jalan orang berdosa, tidak berhati-hati di dalam memposisikan diri mereka. Orang-orang semacam ini lebih menyenangi untuk duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kumpulan orang-orang yang menghina firman Tuhan. Yang firman Tuhan kali ini menghendaki untuk kita semua, umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, terutama adalah hanya firman Tuhanlah, sebagaimana yang ada di dalam kitab suci kita, sebagaimana yang ada di dalam Alkitab, yang dapat menuntun umat Tuhan, yang dapat menuntun kita semua menuju dan kemudian masuk dan berada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu di tempat di mana Tuhan berada, yaitu di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Sebagaimana yang secara tersurat dan tersirat disampaikan melalui nas pembantu kita tadi, yaitu dari Ulangan 6, terutama di ayat 24 dan 25, yang ditafsirkan sebagai Tuhan, firman Tuhan menghendaki umat
Tuhan untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Panggilan orang-orang percaya. Pada saat saya dan Anda dipanggil untuk percaya kepada Yesus, adalah panggilan untuk dikuasai oleh firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan singkat kita akan kitab suci sebagai penuntun hidup, sebagaimana dinas kita kali ini, Mazmur 1. Khususnya ayat 1 dan ayat 2. Yang di akhir dari nas kita ini, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, yang secara tersirat dapat ditafsirkan sebagai mereka yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan poin penutup penting berikut. Poin ini adalah kepatuhan akan firman Tuhan bukanlah yang membenarkan kita, bukanlah yang membuat kita menjadi orang-orang kudus sebagaimana disebutkan di dalam Alkitab. Poin ini sangat penting untuk kita renungkan karena di nas pembantu kita, yaitu Ulangan 6, khususnya di ayat 25, di situ firman Tuhan menyatakan, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Jika kita membaca anak kalimat di ayat 25 ini yang menyatakan bahwa kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, tanpa melihat konteks Alkitab secara keseluruhan, terutama melihat konteks karya Kristus di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini, maka kita akan mendapat pengertian yang salah akan hubungan antara mematuhi firman Tuhan dan kekudusan hidup seseorang pengikut Kristus, seseorang umat Tuhan yang sejati. Melihat konteks Alkitab secara keseluruhan, yang salah satu ayat yang dapat membantu kita untuk mengerti hal ini adalah Roma 1 ayat 7. Kita mengetahui bahwa secara tersirat Roma 1 ayat 7 ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kudus, orang-orang benar, kekudusannya, kebenarannya, yaitu kekudusan dan kebenaran yang diajukan kepada mereka, sebenarnya mengacu kepada kekudusan, kebenaran yang adalah karya, yang adalah buah dari Roh Kudus Tuhan, yang ada di dalam setiap diri orang percaya. Jadi orang-orang itu dinamai orang-orang kudus, bukanlah karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan kudus seperti perbuatan-perbuatan mengikuti firman Tuhan, namun adalah karena mereka memiliki Roh Kudus di dalam mereka. Roh Kudus inilah yang melakukan perbuatan-perbuatan kudus. Roh Kudus inilah yang adalah Roh Kudus Kristus, Roh Kudus Tuhan yang kudus. 2 Korintus 5 ayat 21 secara tersirat menyatakan bahwa kekudusan yang ada pada diri orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah milik Yesus, bukan kekudusan orang-orang itu. Tuhanlah melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang itu yang memberkatkan kepada orang-orang itu kekudusan yang adalah milik Yesus itu. Dan Tuhan memberkatkan kekudusan ini kepada mereka melalui iman mereka kepada Yesus. Yang mana hal ini secara tersirat dinyatakan melalui firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi hasil karya, buah
dari Roh Kudus Tuhan yang terwujud di dalam kita, yang terlihat oleh orang-orang sebagai kita adalah orang-orang kudus, lah yang membuktikan bahwa kekudusan Yesus itu sungguh-sungguh sudah berada di dalam kita, yang membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh sudah lahir baru, yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh adalah milik Kristus. Jadi jika pertanyaannya adalah apakah kita adalah orang-orang kudus, maka jawabannya sudah pasti bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah lahir baru. Jawabannya sekali lagi adalah sudah pasti. Benar, kita adalah orang-orang kudus. Karena Roh Kudus Kristus ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itu yang berkarya di dalam kita dan membuahkan kekudusan. Bukan kita kudus karena kita melakukan firman Tuhan. Bukan. Mengetahui akan semua itu tadi, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa hanya firman Tuhan, sebagaimana yang ada di dalam kitab suci kita, sebagaimana yang ada di dalam Alkitab, yang dapat menuntun kehidupan kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan kita, sebagaimana yang baru saja kita renungkan tadi. Maka, hai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu kita semua, berdoalah dengan khusyuk setiap hari memohon kepada Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, setiap waktu. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita mengikuti Kristus yang sudah lahir baru, mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat, dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat waktu lepas waktu. Saya mengimani jika kita semua melalui bantuan, bimbingan, dan urapan dari Roh Kudus Tuhan menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dimuliakan dengan luar biasa melalui antara lain kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah lahir baru. Amin.